Tapi kenapa reaksi kayak gitu? Bruno sepatunya itu lepas, dia mau ngebuktiin. Enggak, sepatunya kan? nggak lepas, sepatunya itu dilepas sama Begini, dia begini, dilempar. sepatu Jadi begini, sepatu begini nih. Dilempar. Sepatu begini. Terus dia lepas dulu lah buat nunjukin ke wasit kan. Yang lucunya itu wasit berdiri tepat di belakang Gabjes sama Bruno. Sama Bruno. Iya bener-bener nggak anjing, emang menurut gua emang aneh juga sih wasit. Siapa Erlen Maglin siapa sih? Menurut gue ya di musim ini pertandingan tensi tertinggi yang gue tonton di MU. Kalau MU main ya lebih tinggi berkali-kali lipat malah dari lawan Liverpool kemarin menurut gue. Menurut gue bener-bener ngeliat kayak MU yang zaman dulu lah, Patrick Vieira sama Van Nistelrooy gitu-gitu. MU Arsenal zaman dulu lah ya. Iya, yang menurut gue emang ini tensinya tinggi banget dan mungkin itu berpengaruh ke wasit bodoh ini. Manchester United baru saja memenangkan laga di Emirates Stadium melawan para perawat yang lagi praktek putih. Selengkapnya kita bahasanya di Obrol Anak Rental. Semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. 11 orang bodoh bermain anjing. 12 sama wasit. Astaga. Enggak wasit fair. Enggak lah, wasit fair anjing. Gila. Untuk kita bahas. Tapi lu nonton dong? Nonton lah. Pasti nonton kan. Nonton gua. Fair wasit kan? Enggak. Wasit fair. Wasit fair. Sekarang berangkat aja langsung ke keresahan lu. Kenapa lu bilang wasit nggak fair? Gua anjing dari 3 menit pertama aja sih menurut gua. Mungkin Fair dong, Martinelli offset dikasih itu offset. ya itu emang jelas offside anjing. Tapi masih protes Martinelli. Itu masih jelas offside anjing. Nggak, maksud gue dari 3 menit pertama. Gue nggak tahu ya emang ciri khas gaya bermain Arsenal yang senggol dikit jatuh atau enggak lah. Iya tadi ya. Terus atau wasit yang terpengaruh dengan suasana stadion, kan pasti ada juga dong wasit yang kayak gitu kan. Cuma menurut gue terlalu berlebihan lah MU 16 foul gitu mah menurut gue. Itu menandakan kasar berarti. Oh, Tapi jorok emang MU harus coba diakuin kemarin. tapi lu lihat, lu harus lihat rata-rata foul MU sekarang di Premier League. Termasuk yang terdikit. Enggak, kalau kita melihat dari game kemarin harus diakuin MU jorok mainnya kemarin. Iya gabah, cuman untuk mengeluarkan kartu yang sangat mudah sih menurut gua enggak banget lagi. Enggak, kalau emang gini loh. Secara kita ngomong wasit dulu nih, kinerja wasit berarti ya. Kalau memang nggak fair, harusnya Ugarte itu udah kartu merah juga loh. Ugarte iya, Ketika ngehebat kan. lagi ke clash penalti, Ugarte tuh nanduk Iya, Havertz, tapi Havertz, karena Ugarte udah kartu kuning dan ada provokasi dari Maguire di sana, akhirnya yang kena kartu kuning itu Havertz, Maguire dan Gabriel, karena Gabriel nahan pakai sikut kan. Iya, kalau harusnya kayak gitu, harusnya Dalot juga nggak kena kaki. Dalot kartu merah lah. Tapi kakinya sempat ditarik gini doh. Kaki itu nekuk kalau waktu tackle Company ke Nani, kan ini mirip kan? Ya, Company itu kakinya masih enggak yang dipermasalahin naik sama wasit ya kan. Si Dalot itu nekelnya kakinya ngangkat sebetis. Ngerti nggak? Kalau kena potensinya bisa kena betis. Ngerti gue, cuman si Merino loncat. itu mirip banget kejadian sama FA Cup juga waktu itu, MU lawan City. MU menang 3-2, Company nekel Nani, tapi kakinya bener-bener lurus, dua-duanya naik, nggak kena samsek. Nggak kena sama sekali tuh. Sama sekali nggak kena. Sama sekali nggak kena, cuman kalau Dalot tuh emang naik, tapi begini nih. Agak nekuk, bener-bener tapi nggak ditarik. sama dia. Cuman Ditarik itu enggak. Untuk keputusannya, emang gua akuin Dalot low IQ. Kalau menurut gua kayak Berarti gitu. layak dong. Ya layak. Keputusannya jelek Layak. banget, Cuman untuk kartu kuning kedua enggak lah menurut gua. Enggak, gini. Untuk kartu merah enggak. Tapi untuk kartu kuning iya. Kenapa? Kenapa merah? Karena itu nggak straight red card. Itu 2 kali kartu kuning gitu. Jadi maksud gua dengan ya kayak Bruno yang protes berlebihan. Enggak, menurut gua itu foul kalau yang Bruno. Iya gini lah. Bruno itu jelas banget foul. Itu gue juga setuju itu foul memang. Walaupun asumsinya si Gabjes katanya loncat
jadi loncat dulu baru kena, tapi ya oke lah itu foul. Tapi maksud gua reaksi kayak gitu tuh nggak perlu juga. Ngerti, gue reaksinya emang berlebihan. Tapi kenapa reaksi kayak gitu? Bruno sepatunya itu lepas, dia mau ngebuktiin. Enggak, sepatunya kan? nggak lepas, sepatunya itu dilepas sama Begini, dia begini, dilempar. sepatunya Jadi begini, sepatunya begini nih. Dilempar. Sepatunya begini. Terus dia lepas dulu lah buat nunjukin ke wasit kan. Yang lucunya itu wasit berdiri tepat di belakang Gabjes sama Bruno. Sama Bruno. Iya bener-bener nggak anjing emang. Menurut gua emang aneh juga sih wasitnya. Siapa Erlen Maglin siapa sih? Tapi biasa megang Liga Inggris lah dia. Tapi mukanya nggak asing, mukanya nggak asing. Tapi berarti secara peristiwa per peristiwa bisa dibilang Chengli dong. Kalau menurut gua sih fair. Chengli dong, iya. Penalti Havertz coba. Loh, itu foul lah. Ay, masa itu foul Itu dong? foul lah. Maguire begini harus berjatuh. Lah, iya itu Nggak itu bisa, namanya nggak bisa. mengganggu kenyamanan Emang anjing. ya same old Arsenal. Enggak, kalau menurut gua sih kalau dibilang Arsenal bermain jelek iya, dibilang MU defense solid iya, tapi kalau menurut gua wasit gak fair, enggak lah, wasit oke kok menurut gua. Mungkin Wasit ada fair di babak extra time fair menurut tapi gua. mungkin gini, Vi. Wasit bodoh, cuman akhirnya secara keputusan bodohnya tuh berimbang gitu nggak? Kalau menurut gua Karena kan yang menang emang MU. banyak juga. keputusan emang ada yang berimbang. Enggak berimbang, cuman bodoh iya. Iya, berimbang enggak menurut gua. Tapi balik lagi gua tetap ngebela kok, tetap. Tapi kebodohannya berimbang gitu maksud gua. Ntar bodoh buat MU, ntar bodoh buat Arsenal. Lu nggak terima lu? Gua nggak terima jumlahnya sih. Enggak gini. Nakal aja. Gua tetap ngebela. Gini, gua enggak Kayak bukan tipikal gua lah ngebela Arsenal bla 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 memang layak kalah gitu. Tapi kalau dari kacamata gua sih fine ngeliat wasit sih oke. Maksudnya banyak keputusan yang memang harusnya pelanggaran ya, tapi bukan memberatkan salah satu pihak gitu. Memang gua ngeliat MU banyak kartu kuning kan memang kan. Arsenal juga lumayan banyak, tapi memang MU harus diakuin babak pertama jorok mainnya. ya, cuman gimana ya? Mungkin karena tadi yang maksud gua ngebela itu karena gua bilang lagi wasit bodoh itu bisa tercipta karena suasana stadion. Suasana stadion tensi emang tinggi, tensi pertandingan tinggi. Ini menurut gua ya di musim ini pertandingan tensi tertinggi yang gua tonton di MU. Kalau MU main ya lebih tinggi berkali-kali lipat malah dari lawan Liverpool kemarin menurut gua. Menurut gua bener-bener ngeliat kayak MU yang zaman dulu lah, Patrick Vieira sama Van Nistelrooy gitu-gitu. MU Arsenal zaman dulu lah ya. Ya, yang menurut gua emang ini tensinya tinggi banget dan mungkin itu berpengaruh ke wasit bodoh ini. Berpengaruh ke wasit bodoh ini. Oke, sekarang kita bergeser ke dalam permainan. Secara permainan gimana, Do? Arsenal jelek. MU secara defense bagus banget kemarin. Bagus banget. Defense berlebihan bagus. Solid banget. Ball line clearance-nya bagus. Maguire, Mazraoui, Lisandro, ya bahkan menurut gua kemarin Lisandro yang agak kurang ya dibanding Mazraoui. Kalau tiga-tiganya bagus, tapi kalau kita harus ambil yang terjelek di antara yang terbagus lah ya. Ya mungkin Lisandro karena beberapa kali ketinggalan dia tuh. Tapi Mazraoui sama Maguire justru solid Mazraoui sih. bener-bener kayak Rooney anjing ada di mana-mana tuh. Ya, terus juga secara defense Arsenal juga ya still Arsenal, being Arsenal gitu tetap solid, tetap aman. Yang jadi permasalahan Arsenal ada lini serang. Dan MU ada lini tengah kalau menurut gua. Yang harus diperbaiki ya. Selalu itu. Ya lu berharap apa dari Arsenal yang punya lini depan? Kemarin gue ngeliat banget Martinelli bener-bener jadi tumpuan yang biasanya Arsenal dominan di kanan. Kemarin Arsenal dominan nyerang dari kiri dari kanan pas Sterling masuk sih dari kanan. Iya, Sterling karena Gabjes cedera, tapi awal mulai bola tuh selalu ke Martinelli dan lu berharap apa dari trio Martinelli, Havertz, Gabjes gitu. Lu berharap dapat piala apa? Champion. Gak masuk akal buat gue dengan lini serang lu yang kayak gitu loh. Jadi ya buat gue sih Martinelli juga 10 crossing 10-10-nya nggak ada yang sampai, nggak ada umpan berbahaya. Jadi ya Arsenal udah ribuan kali kan, itu udah rahasia umum lah, semua orang bilang Arsenal perlu perbaiki lini serang gitu. Ya Odegaard juga lagi off kemarin, Jorginho gue nggak ngerti sama pemilihan pemain Arteta kenapa. Lu punya Partey, lu punya Declan Rice di bench, lu punya Trossard. Ya Partey kan pelecehan dong. Nggak terbukti ya anjing. Tapi kemarin dia setiap bawa bola disorakin. Enggak. Supporter MU. Tapi ya buat gua enggak sih, harusnya si Arteta enggak masang Jorginho. Di situ terus masukin Partey malah ditaruh di bek kanan, menurut gua agak janggal lah.
Ya kan, jadi secara pemilihan pemain Arteta Merino, iya Merino, ada Declan Rice, ada Partey. Maksud gua udah cukup dipertanyakan gitu Arsenal. Cuma solid di lini belakang aja Solid di dengan lini belakang. Final Four di belakangnya oke memang. Untuk MU overall lini belakang aman sih ya, kalau lini serang Diallo disimpan. Iya. Terus juga memang liga masih panjang juga kan, pasti pada Højlund nggak berbahaya sama Højlund sekali. nggak ngasih ancaman. Ya balik lagi, MU efektif kemarin, efektif satu Ya, chance, benar-benar efektif. satu gol dari Bruno, blunder Gabriel dimanfaatkan sempurna sama siapa Garnacho. yang bawa Garnacho passing ke Bruno. Walaupun lini tengah, gue banyak lihat bahkan MU justru lebih dominan dari sisi sayap ya. Iya. Lini tengahnya banyak ke-skip si siapa? Maino, Maino, Bruno, Ugarte cukup oke lah. Maino Ugarte segi defense oke banget. Maino nggak kelihatan sama sekali. Maino di belakangan Maino udah kelihatan di 10 menit berkurang awal. loh, Vi. Bener-bener di 10 menit awal. Iya. Shooting pertama dia, Iya. sisanya Maino udah kayak nggak usah main aja dia. Iya. Lu setuju nggak kalau dibilang Maino belakangan nih menurun performanya? Menurut kemarin lawan Liverpool sih bagus soalnya. Secara Keseluruhan belakangan menurun. ini menurun. Dari musim lalu menurun. Ya balik lagi lah, dia masih muda, adaptasi dengan pelatih baru, taktik baru. Ya, menurut gua masih ada waktu buat dia bounce back sih. Masih banyak banget, Bang. Masih banyak banget dan ya kalau dia bisa ngelakuin hal bagus waktu lawan Liverpool, gue yakin dia pasti bakal bisa ngelakuin balik ke permainan dia yang lama lah pasti. Tinggal konsistensinya aja karena dia pernah bisa di titik Iya, itu ibaratnya iya, ya. pasti dia akan bisa lagi. Soal lini tengah kalau dibilang Nando tadi kurangnya MU mungkin di lini tengah, lu setuju sama hal itu? Gua setuju tapi bukan dengan kualitas pemain kalau menurut gua dari lini tengah tuh. Tapi dari jarak antar pemain. Jadi menurut gue ini dari segi taktik sih. Tapi Gue bukan selalu ngelihat kekosongan di lini tengah MU tuh bukan karena pemainnya. Saat musuh deket dengan pemain tengah MU, contoh Ugarte atau Maino atau Bruno, mereka bertiga tuh bisa defense. Cuman jarak antar mereka bertiga itu jelek banget. Yang gue bilang jelek, lini tengahnya itu jaraknya terlalu lebar. Tapi saat mereka ada ya 1 meter 2 meter di depan lawan, mereka tuh bisa ngejaga gitu. Menurut gue sih ya terlalu kosong lah. Tapi kan pelatih datang dan pergi, yang lu bilang permasalahan jarak antar pemain itu kan masih jadi isu juga buat Iya, masih MU. sama menurut Apakah gua. itu permasalahan IQ pemain? Berarti kan dari pemainnya juga. Intelijensi pemain, Ya, dia mapping lapangan. Iya. menurut gua Memang Bruno segitu aja Menurut gitu ya, gua level middle down lah. karena Menengah si- ke bawah gitu. Bruno Iya. Menengah ke bawah. Bruno sih ada di Emirates semalam ya. Anjing, Yang nggak ada sih kapten lu itu sih semalam. Anjing. Gua nggak lihat Odegaard Bang nih. anjing tuh Odegaard. Cuma kerjanya cuma capping, crossing ke tengah, Iya, capping, anjing. crossing ke tengah. Tapi banyak apa ya? Ini lini tengah dulu ya. Lini tengah dulu ya. Ya, menurut gua Amorim dan Ten Hag nih masih ada kemiripan dikit dalam hal build up. Taktikal juga hampir-hampir mirip. Iya. Jadi Ugarte-nya ini terlalu mundur dan si Maino terlalu di tengah, Bruno terlalu di depan. Ya kayak gitu terus. Secara Sama kayak Ten Hag. secara segitiga tengah dia nggak kompak ya, maksudnya nggak itu bekerja menurut gua, bersama. Yang harus dirubah itu sih lini tengah. Nah, kalau untuk Odegaard, gue tuh kurang suka. Apa Odegaard? Nggak Nggak. disuruh komentarin Odegaard, kok komentarin anjing. Ini orang ada Kita lagi bahas ada Odegaard. intensi tersendiri nih. Enggak. Iya. Dia pemain bagus. Iya, pasti. Nggak lebih bagus dari Bruno, tapi menurut gue Anjing. banyak apa ya kalau kayak gitu ya? Body gesture kali ya menurut gue. Body gesture Odegaard yang tau gak sih yang kurang penting sih menurut gua. body fan. Kurang Iya, penting iya, menurut iya. gua. Banyak ada kesempatan nih dia buat ngoper Dia bagus. banyak delay ball. Iya. Iya, gue setuju. Gesturnya tuh anjing, dia tuh bisa punya visi buat ngoper ke sana, tapi dia memilih buat gini, terus gini lagi ngoper ke belakang. Muter, yang menurut gua terlalu berlebihan sih itunya. Itu ya terlalu berlebihan. Iya. Odegaard, Saka tanpa Odegaard nggak ada masalah, tapi Odegaard tanpa Saka ya kelihatan level Odegaard segitu aja. Karena Arsenal tanpa Saka, maksud gue gini, lu mau sampai kapanpun lu nggak akan bisa dapat apa-apa kalau lu masih mengandalkan 1-2 pemain gitu. Ini kehilangan Saka tuh Arsenal bener-bener kayak tim Hilang, tim yang biasa hilang ya. banget, iya nggak Tim ada. mediocre ya. Iya nggak ada naluri. Bener, setuju. Yang lucu MU sih, kehilangan Dalot pun sama aja. Ada Dalot tuh sama aja. Artinya, itu artinya Manchester United, Diego Dalot itu kayak nggak usah main aja, Iya, bersepuluh bener-bener. aja main. Anjing, gua nggak ngeliat perbedaan ada Dalot Itu sama nggak ada Dalot. Anjing, Dalot kemarin sama tuh. siapa kirinya?
Mazrui kiri. Bukan. Malaysia. Kemarin yang main di kiri Sayap atau apa? Wing. Oh, Garna. Bukan, Bruno kiri. Bruno bukan. kiri. Apa samping Dalot sama Deli backnya. Mazraoui ya di kiri ya? Oh iya, back sayapnya Mazrui. Mazraoui. Ya menurut gua cepat atau lambat mereka akan keganti sih sama orang-orangnya Amorim karena Amorim Mazrui yang paling bertahan lah. iya masih bisa mungkin, bertahan. tapi Amorim ya lu tau lah di Sporting selera wingback dia kan tipikal yang kayak Frimpong, kayak si Gonçalves, tipikal-tipikal yang lebih profilik gitu kan. Sementara Dalot kan tipikalnya lari kereta aja, iya, crossing-crossing. Tapi Dalot selalu bagus lawan Liverpool. Dalot ya? Iya, selalu bagus. Kemarin juga sendiri. bagus sih. Bagus lawan Liverpool. Menarik nih. Tapi ya apapun itu, seburuk-buruknya gerak-gerik Odegaard ketika megang bola lebih buruk gerak-gerik pemain yang suka protes, marah-marah, yaitu kapten Walaupun golin Manchester ya. United. Oke, Walaupun kalau golin gitu sampai bertemu lagi di Tapi di gua punya- obral episode selanjutnya. Tapi gua punya Obrolan dua handphone, bola Em. anak rendah. Tapi gue punya 2 handphone.